Oke, teman-teman, assalamualaikum. Di sini saya akan membahas untuk yang pertemuan kedua, yaitu konsep pemodelan. Di sini kita akan membahas konsep pemodelan dan analisis SIG itu seperti apa. Oke, kita mulai dari yang pertama, konsep pemodelan SIG dari bukunya Alan Brimgop tahun 2010. Pemodelan sendiri itu dimulai dari pemodelan itu kita memulai pemodelan itu dari realita. Nah, ada realita dulu baru kita bisa melakukan modeling ya. Realita seperti apa, lalu kita yang kedua tuh ada data model, yang ketiga data structure, yang keempat file structure. Nah, ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu realita. Nah, realita di sini maksudnya di sini contoh ya, misalkan realita di situ adalah ada penggunaan lahan. Penggunaan lahan seperti apa yang biasa kita temui sehari-hari. Misalnya ada permukiman, ada di situ perkantoran, ada jalan. Nah, selanjutnya di sini pada tahap model yang realita tadi, ini disebut sebagai spatial reasoning tadi karena ada unsur spasialnya. Lalu di situ dimodelkan, ini digambarkan menjadi konseptual model dalam bentuk peta. Nah di situ kan sebenarnya untuk misalkan penggunaan lahan ya, permukiman, perkantoran itu kan sebenarnya dia ada untuk realitanya. Permukiman rumahnya semuanya nggak sama. Terus kantor juga bentuk gedungnya nggak sama. Akan tetapi di sini dibuat model sederhana. Buat model sederhananya yaitu diklasifikasikan. Misalkan ini rumah semua, atau misalkan ini perkantoran ya, maka disimbolkan sebagai perkantoran. Jalan lalu disimbolkan sebagai jalan. Misalkan jalan apa? Jalan provinsi atau jalan kabupaten. Nah, itu dimodelkan dalam bentuk kartografis, dalam bentuk peta. Nah, itu yang dimaksud sebagai konseptual model. Contohnya seperti ini. Jadi modelnya itu masih model berupa model konsep gitu. Misalnya ya, model risiko bencana. Model konsep risiko bencana, maka konsepnya adalah R sama dengan risk sama dengan hazard kali apa? Vulnerability per adaptive capacity. Itu adalah baru konseptual, secara konsep ya. Nah, setelah itu kita masuk ke logical model. Logical model atau di sini kalau di pemodelan dan analisis itu ada data structure. Data struktur itu ya tadi yang sudah kita gambarkan ini. Ini ada struktur datanya, ada klasifikasinya, ada nilainya. Misalkan tadi dari jalan ya, jalan tuh lebarnya berapa. Terus misalkan dia tipe jalan, kelas jalan apa, lebarnya berapa. Terus misalkan di situ ada keterangan mobilitas atau flow map atau berapa orang yang lewat situ. Nah, itu masuk ke data structure. Nah, logical model di sini itu sudah di sini ada contoh ya. Jadi untuk pemodelan dan analisis ini sebenarnya itu dipelajari oleh multidisiplin, tidak hanya oleh orang geografi saja, kan, tetapi dipelajari oleh multidisiplin. Di sini ada orang computer science, ada kita ya geoinformation science. Nah, di sini kita sudah mulai membentuk logical atau di sini sudah mulai membentuk yang namanya model berbasis rumus tadi. Misalkan nanti di sini ada rumus tentang selular automata, misalnya perkembangan perkotaan. Nanti lewat
masuk ke dalam logical model. Lalu kalau physical model itu apa? Physical model itu yang dia sudah dalam bentuk di sini software, atau di sini dalam bentuk aplikasi. Nah, di sini sudah ada tanda panahnya ya. Udah ada disiplin ilmunya. Maka ketika di sini konseptual model, maka dia disiplin ilmunya apa nih? Komputer science ini masuknya ke ranah apa nih? Nah, komputer science ini ada 3 ini ya. Maka dia masuk ke physical model, membuat software atau aplikasi. Lalu di sini yang kedua logical model sama konseptual model data struktur. Ini orang komputer science bisa. Nah, kalau orang geografi ini, geoinformation science, dia tidak bisa masuk ke dalam physical model atau tidak bisa masuk ke dalam pembuatan software atau aplikasi karena itu ranahnya orang computer science. Maka di sini fungsinya orang geografi atau di sini geoinformation science itu adalah membuat sampai pada logical model dari konsep ya, dari awal dari realita tadi. Kalau orang computer science dia tidak mempelajari realitanya, tapi dia nanti mulai dari mulai di konseptual model bisa. Akan tetapi kalau orang geografi itu mulai dari realita atau mulai dari objek kajiannya apa. Lalu dia bisa melakukan model konseptual, lalu di sini ada logical model. Ini di sini tadi ya realitanya, lalu di sini konseptual model, lalu di sini baru logical model. Seperti itu. Jadi misalkan kalian sekarang menggunakan ArcGIS, kalian menggunakan Quantum GIS, maka itu adalah ranahnya orang computer science yang dia membuat software dan aplikasinya. Nah, kita sebatas kalaupun kita misalnya mau menambahkan sebuah add-ons atau sebuah tools di dalam ArcGIS ya misalkan, atau kalian Quantum, maka kalian bisa membuat sampai logical modelnya. Nah, lalu untuk membuat softwarenya, plugin dan sebagainya, kalian bisa menyerahkan, istilahnya mentransferkan apa yang ide-ide model kalian kepada orang komputer. Jadi mereka yang akan membuat seperti itu. Jadi kita ini bersifat multidisiplin. Jadi kita tidak harus bisa semua. Nah, ini tadi sudah saya sudah saya singgung ya, realita, model konseptual, model logika, model fisik itu tadi realita dari kenyataan, dari fakta, konseptual itu berdasarkan model sederhana dari realita tadi disederhanakan menjadi diklasifikasikan menjadi model konseptual, lalu logika itu dikaitkan dengan teori-teori yang ada, lalu model fisik itu model dari tadi bentuknya software tadi. Nah, karakteristik data. Nah, ini teman-teman juga sebenarnya sudah mengenal ya di statistik. Statistik itu ada data nominal, data ordinal, data interval, atau data rasio. Namun di sini itu ditambahkan dalam bentuk data spasial ya. Dalam bentuk data spasial itu ada data poin atau titik, data garis, lalu data area, dan data field. Nah, di sini ada apa contohnya? Misal, data nominal yang berbentuk poin nih. Misalnya ini adalah poin bangunan. Kalau bangunan ini kan sama semua dia nominal. Tidak ada yang memiliki tingkatan yang berbeda antara ini itu sama. Lalu kalau misalkan ordinal, ordinal nih misal ini terkait dengan kualitas permukiman ya, misalnya kualitas permukiman nih, kualitas permukiman misalnya ini yang bulat ini, kualitas permukiman buruk, kualitas permukiman sedang, nah yang
ketiga, kualitas permukiman baik. Maka ini misalkan ini adalah sama ya, objeknya sama-sama bangunan. Kalau yang pertama tadi hanya bangunan saja, yang kedua yang ordinal itu dia bisa kualitas bangunan. Nah, sedangkan yang rasio ini sama-sama nih ya, sama-sama rasio, sama-sama bangunannya. Ini yang rasio dibedakan menjadi, misal bisa jadi contohnya jumlah lantai bangunan. Misalnya semakin titiknya besar itu dia lantai bangunannya semakin tinggi, misal lantai 5, lantai 4, lantai dan seterusnya. Atau bisa jadi ini sama-sama nih ya bangunan yang di sini objeknya sama. Jumlah penduduk yang tinggal di dalamnya, misalnya jumlah anggota keluarganya sini berapa, sini berapa, sini berapa, kan beda-beda. Ini interval atau rasio dalam bentuk titik. Oke, selanjutnya adalah line atau garis ya. Garis di sini ada jalan. Jalan yang pertama ini ya udah cuma jalan saja. Tidak ada klasifikasi lebih lanjut. Jalan gitu aja ya, nggak ada klasifikasi ini jalan provinsi apa ini jalan kabupaten atau di sini jalan desa gitu, nggak ada. Dia bersifat semuanya sama. Nah, yang kedua lalu ordinal. Ordinal itu dia udah dibedakan menjadi tingkatan. Misalkan ini di sini ada dua ya, jalan mayor dan minor. Nah, atau jalan yang utama, jalan yang non utama. Itu sudah ordinal, dia memiliki tingkat yang berbeda. Lalu yang ketiga, interval atau rasio ini menandakan traffic flow atau kepadatan kendaraan yang lewat di sini, kepadatan orang yang lewat di sini. Ini udah rasio nilainya. Nilainya misalkan nih orang yang lewat sini 1000, traffic flow-nya 1000 kendaraan per hari. Yang di sini cuman 500 kendaraan per hari. Kalau yang di sini cuma 100 kendaraan per hari. Nah, ini kan artinya udah interval atau rasio. Nah, lalu yang area nih, misal area ini adalah sebuah desa, ini contohnya village ya. Desa A, B, C semua dianggap sama. Semuanya dianggap sama. Lalu di sini dia nominal karena tidak ada yang lebih tinggi. Sedangkan yang ordinal di sini, contohnya misalnya N 1, 2, 3. Atau misal saya pilih desa tertinggal ya, desa swasembada, desa berkembang. Nah, ini udah beda ordinal, sudah ada tingkatannya. Yang mana desa tertinggal berarti otomatis dia relatif lebih rendah tingkatannya dibanding desa yang berkembang. Nah, selanjutnya ini yang di interval atau rasio ini ada populasi. Contohnya populasi atau mungkin bisa tingkat pendapatan penduduk atau mungkin rata-rata pendapatan bisa. Tapi di sini yang jelas menunjukkan data interval atau rasio. Misal di sini populasi penduduk lebih dari 1000 jiwa, yang di sini 1000 sampai 2000, yang di sini lebih dari 3000. Nah, itu bisa. Atau rata-rata pendapatan penduduk. Pendapatan penduduk di sini rata-ratanya 5 juta. Yang di sini 10 juta. Yang di sini 15 juta. Nah, itu udah beda-beda kan? Walaupun sama-sama nih area. Oke, lalu yang bedanya nih field ya. Field itu apa ya? Menjelaskannya kayak sebuah, ya sebenarnya hampir sama seperti area, tapi ini beda konteks ya. Misalnya di sini contohnya adalah storm. Di situ ada sebuah
daerah, sebuah daerah yang di sini teridentifikasi ada badai, storm ya. Nah, ini dia cuma mengidentifikasi daerahnya di sini, udah nih sini, badainya cuma ada di sini nih badainya. Tanpa di situ tahu intensitasnya badai rendah, sedang apa tinggi, yang tercatat cuma ini. Misalkan ya, kalau kayak di berita-berita atau di itu hanya tercatat misalkan di situ kecamatan Sentolo terendah banjir. Nah, itu kan cuma general ya, kecamatan Sentolo yang bagian mana, maka yang diplot terkena banjir itu kan kecamatan Sentolo, semuanya diplot. Padahal yang terkena banjir parah kan belum tentu di situ semua ya. Nah, maka di sini ada yang namanya ordinal. Di ordinal ini diklasifikasikan. Tadi storm ya, storm yang di sini itu ternyata yang cuma yang high, intensitas tinggi. Lalu yang ada di sini yang medium. Yang sebelah sini yang low. Nah, ini udah bisa membedakan antar poligonnya. Di sini yang tinggi, yang sini sedang, ini rendah. Nah, ini ordinal. Lalu di interval rasio ini diberikan kecepatannya nih, kecepatan anginnya. Kecepatan anginnya ini 80 knot gitu atau 80 km per jam. Pusatnya berarti ada di sini. Nah, sedangkan tadi kan yang ini kan cuma dia diberikan poligon cuman high. Nah, ini berarti yang tadi poligon high itu sekitar segini nih loh diklasifikasi. Nah, ini ada garisnya, garis yang menghubungkan di sini tempat-tempat yang memiliki kecepatan angin yang sama. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung pada saat live aja ya. Nah, selanjutnya evolusi pemanfaatan SIG. Jadi ketika kalian melakukan penelitian atau melakukan analisis, itu kita memanfaatkan SIG atau menggunakan sistem informasi geografis. Nah, di sini ada 3 tahap ya, stage 1, 2, dan 3. Maka di sini stage yang pertama adalah inventory atau inventarisasi. Inventarisasi itu inventarisasi data ya. Input data, ini di sini ada input data, apa namanya? Editing data. Di sini sekitar 50 berapa persen ya ini. Di sini nih sampai sini. Terus yang kedua adalah analisis. Analisis data, misalkan statistical processing, terus kalian misalnya overlay, atau kalian misalnya scoring, terus nanti kalian analisis statistik, regresif, pola, itu kalian lakukan di stage 2 ini. Nah, di stage 3 atau di manajemen ini kalian tinggal kalian udah dianalisis tadi toh, tinggal melakukan apa? Modeling and simulation atau layouting gitu kan di sini. Ada di stage 3. Maka ini maksudnya apa sih ini? Nah, ini 0 ya, dari 0 sampai sini sekitar 50% itu dia di inventory analisis ini sekitar berapa? 40%. Sisanya ini 10% manajemen. Seperti itu ya. Nah, ini organization atau structure. Nah, ini di sini biasanya kalau kayak di JIS itu ya dia yang operator. Operator tuh biasanya di awal nih. Operator ya, gunanya tuh dia menginput data bla bla bla, lalu sampai tengah ini. Ini ke tenaga ahli. Biasanya tenaga ahli nih di sini nih kerjanya analisis. Kalau di project-project gitu ya. Ini operator, ini tenaga ahli, lalu di sini dia TL. Tim leader dan pemberi pekerjaannya bisa pemerintah, government atau NGO. Nah, itu yang dia akan menentukan nih di sini decision supportnya seperti apa. Oke, ini dari bukunya Alan Brimicom juga.
bagaimana sih fungsi GIS itu apa? Fungsi GIS itu apa sih? Nah, kalian juga teman-teman juga udah pada ngambil SIG kan? Jadi data entry dan editing itu udah jelas ya. Misalkan kalian menginput data koordinat, input data penggunaan lahan, input data hujan, nah itu transformation, misalkan dari data raster menjadi vektor, data vektor menjadi raster, data titik menjadi area, itu yang dimaksud dengan transformation. Interpolation, kalian cuma punya data hujan berapa titik, tapi diinterpolasi sehingga menghasilkan hujan wilayah. Kalian punya data elevasi cuma sedikit, terus diinterpolasi jadi dam. Query atau pemanggilan data, kalian butuh mengetahui berapa luasan penggunaan lahan di kabupaten penggunaan lahan kampung di Kabupaten Kulon Progo, maka kalian query. Cartographic processing, ini kalian melakukan apa namanya simbologi, lalu apa namanya layouting. Nah, di sini lalu map algebra, kalau ketika kalian menghitung data raster atau menghitung misalkan nilai erosi pakai map algebra bisa. Jadi nanti perhitungannya langsung dimasukkan ke dalam map algebra, nanti dihitung di situ, lalu keluar hasilnya. Keluar hasil. Nah, thematic mapping ini hampir sama seperti cartographic processing. Nanti hasil apa yang sudah kalian kerjakan hasil ini, terus hasil itu kan ada banyak ya, nanti milih salah satu yang di layout. Nah, ini tadi thematic mapping, jadi memilih salah satu tema untuk dibuat peta. Nah ini agak ruwet ya ininya ya. Apa namanya diagram ini sebenarnya nggak ruwet. Tapi di sini secara garis besar kita mengenal pada awalnya itu ada knowledge of real world atau realita. Di sini ada teori. Ada realita, ada teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua pendekatan pemodelan. Yang mana? Yang diawali dari realita itu dinamakan sebagai induktif. Yang diawali dari teori pendekatan deduktif. Jadi model itu bisa diawali dari realita, bisa diawali dari teori. Nah, bagaimana kalau misalkan diawali dari realita, maka kita menghimpun realita yang ada, data-data yang secara real ada, dikumpulkan. Lalu kita di situ melakukan ini, observasi, speculation. Nah, lalu melakukan apa ini? Verbal expression, perceptual model, persepsi model, lalu period of study atau data collection. Di situ maksudnya kita menentukan kapan data itu dikumpulkan, data-data yang dikumpulkan apa saja. Lalu di situ nah, karena kalau misalkan dari data dari benar-benar dari real world, dari realita, maka kita harus setelah kita punya data macam-macam ya, data banyak. Misalnya contohnya persebaran hewan atau persebaran burung gitu ya. Itu untuk yang mendasari teori biogeografi itu mereka mengumpulkan data dulu nih, data-data hewan yang ciri-cirinya seperti ini. Hewan di seluruh dunia, hewan dan tumbuhan di seluruh dunia dikumpulkan. Lalu mereka meneliti apa nih? Rules, boundary condition, parameter and parameter relationship for conceptual model. Jadi misalkan mereka mengamati nih, yang perlu diamati dari makhluk hidup apa saja, misalnya dari hewan. Dari hewan spesifik, misal burung. Bentuk paruh, bentuk bentuk cakar, bentuk sayap dan sebagainya. Lalu dikaitkan dengan ini dia di iklim apa, ini di region mana. Lalu membuat konseptual model. Ternyata burung dengan dengan spesies dengan ciri-ciri seperti ini itu ditemukan di daerah ini. Nah, lalu apakah betul hipotesisnya seperti itu? Maka diuji ini dengan express using mathematics, statistics, and decision rules.
Lalu tadi ya udah ada konsepnya, lalu diuji menggunakan model komputasional. Setelah itu misalnya udah ketemu model matematisnya, model komputasionalnya, divalidasi lagi. Jadi setelah tadi data yang didapatkan dengan data realita tadi didapatkan, maka mengambil data lagi untuk menguji benar nggak tadi jadi mengambil data yang berbeda. Jadi objeknya sama tapi datanya berbeda. Misalkan tadi burung tadi misalkan samplingnya burung di subtropis ngambilnya di misal Cina. Terus untuk yang validasi ini ngambil sampelnya di Korea misalkan, kan itu masih sama-sama subtropis dan masih berdekatan juga. Apakah teori yang tadi hipotesis yang tadi sudah diambil berdasarkan model ini apakah benar atau enggak? Nah, situ nanti seperti ini, nanti misalkan dikalibrasi benar nggak nih sama data yang baru. Kalau benar, berarti ini bisa digunakan sebagai model prediksi. Nah, hasilnya itu bisa dijadikan sebagai teori. Nah, tuh. Ini yang induktif. Lalu yang deduktif itu kebalikannya. Kalau deduktif berawal dari teori. Misal teorinya banjir. Nah, secara teori banjir terjadi pada daerah yang datar, lalu curah hujan tinggi, misalkan jarak dengan sungai dekat. Terus apalagi? Misalnya ini ya contohnya. Lalu ini melakukan observasi untuk membuat perseptual model. Yang di situ nanti setelah itu kalian menentukan data yang mengumpulkan data misalkan data ini, data elevasi, data curah hujan, jarak terhadap sungai, dan data kejadian banjir. Jangan lupa kejadian banjir. Lalu di sini menentukan rumusannya, konsepnya. Oh, misalkan semakin tinggi slope-nya, semakin tinggi nilai slope-nya, maka bahaya banjir semakin rendah. Curah hujan semakin sedikit berarti kemungkinan banjir semakin rendah. Nah, itu disebut sebagai konseptual model. Lalu di sini dicek apakah benar nih tadi datar, misalnya slope itu berasosiasi dengan kejadian banjir, maka ini ya tak tulis di sini. Misal slope dengan kejadian banjir itu dianalisis korelasi. Apakah nanti semakin rendah slope-nya itu kejadian banjirnya semakin besar atau semakin kecil? Nah, itu masuk ke dalam ini express using mathematics and statistics. Lalu ketika kalian sudah menemukan formulanya, oh ternyata kejadian banjir itu ya, banjir sama dengan bahaya banjir itu sama dengan, atau di sini masuk ke saya kok jadi lupa ya. Kala ulang banjir, atau di sini sebagai kesempatan terjadinya banjir. Peluang terjadinya banjir merupakan rumusan dari slope 3S ya, 3S tambah 2 CH. Nah, itu seperti itu sebagai model. Lalu udah jadi nih modelnya seperti ini, lalu divalidasi. Validasi dengan apa? Dengan data banjir lagi yang terbaru misalnya.
validasi benar nggak rumus ini, model ini sesuai nggak sama kejadian banjir yang terjadi selanjutnya untuk prediksi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya betul nih, oh ternyata di sini validasinya 90%, maka model tadi bisa digunakan untuk prediksi. Seperti itu. Itu bedanya tadi antara induktif dan deduktif. Nah, ini tadi contoh, misalnya ini adalah data ketinggian. Lalu ini sebelum jadi IDW itu dia dibuat array apa ya tuh, dibuat apa namanya, XY, kolom dan row seperti ini. Lalu dihitung ini kira-kira kalau misalnya jaraknya dari titik terdekat dan di sini tuh jaraknya semakin dekat, apakah ketinggiannya itu semakin mirip? Nah, misalnya begitu ya, semakin mirip. Lalu di sini ada perhitungan elevasi untuk daerah di sebelahnya. Setelah itu jadilah dam. Itu awal-awalnya seperti itu dari model. Oke, saya coba berikan lagi contoh pemodelan induktif ya. Dari tadi pemodelan induktif itu berasal dari realita. Maka contoh nih, penentuan tipe pola hujan di Indonesia ini oleh Bayong ya. Bayong itu yang merumuskan adanya tipe hujan monsunal, ekuatorial, dan lokal. Caranya bagaimana? Dia melakukan observasi data hujan time series di seluruh wilayah Indonesia. Jadi time series ya, untuk mengetahui polanya itu pastinya kan butuh waktu bertahun-tahun datanya. Nah, setelah punya data itu, maka dia mengklasifikasikan datanya. Hujan berdasarkan karakteristiknya. Oh ini puncak hujannya di bulan Januari Desember. Terus musim kemaraunya atau bulan keringnya di Juli, misalnya seperti itu. Tapi ada data hujan lain yang ini data puncak hujannya justru malah di pertengahan tahun. Atau ini malah justru sepanjang tahun nih, apa namanya, hujannya tuh sepanjang tahun. Ya, kalau yang di ekuatorial kan emang dia cenderung hujannya tuh merata sepanjang tahun. Nah, lalu dibedakan nih, data ternyata ada daerah-daerah atau stasiun-stasiun yang punya pola, misalnya ini untuk pola monsunal ya. Monsunal tuh polanya seperti ini. Dia puncaknya di DJF, Desember, Januari, Februari. Nah, seperti ini. Ada juga yang ekuatorial tuh seperti ini. Jadi cenderung lebih tinggi di tengah, seperti ini ya, di tengah seperti itu. Jadi mempelajari pola-pola ini dan ditentukan, ini wilayahnya mana? Ternyata ini wilayah Kalimantan nih, atau ini di wilayah Jawa, Bali dan sekitarnya. Nah, lalu setelah itu dianalisis, apa sih yang menyebabkan pola hujan itu seperti ini, pola hujannya? Nah, monsunal, maka dia dipengaruhi oleh monsun atau dipengaruhi oleh sirkulasi atmosfer monsun. Ekuatorial, maka dipengaruhi oleh letaknya yang dekat dengan ekuator. Lokal, maka dipengaruhi oleh faktor lokal. Faktor lokal sendiri misalnya apa nih? Kalau yang lokal-lokal nih kayak ini di Kepulauan Maluku itu kenapa? Karena ya dia berada di perairan. Lalu di sini di Papua. Nah, itu dia berawal dari realita. Observasi data hujan seluruh wilayah Indonesia sehingga dia bisa menghasilkan teori penentuan tipe pola hujan. Jadi kalau sekarang misalkan kita punya data hujan time series, lalu kita membuat grafiknya ya, grafik pola hujannya.
Oh, kalau pola hujannya ternyata seperti ini, maka monsunal. Oh, kalau begini, oh, maka ekuatorial. Nah, itu sekarang udah bisa dipakai itu teorinya. Teorinya dari Bayong Cahyono dari ITB. Induktif. Lalu contoh yang sekarang yang contoh deduktif. Deduktif itu berawal dari teori ini. Teori dinamika atmosfer. Teori dinamika atmosfer di sini itu bahwa gas rumah kaca di mana itu ada CO2, ada apa namanya CFC. Nah, itu mengakibatkan apa namanya terjadinya pemanasan global. Nah, ini lalu teori dinamika atmosfer di mana aerosol tersebut itu bisa menghambat, di situ bisa mencegah atau apa ya, mengakibatkan terbentuknya rumah kaca atau di situ cahaya matahari atau apa namanya panasnya sehingga terperangkap di dalam bumi karena aerosol tadi. Nah, maka selanjutnya para ahli ini mengumpulkan seluruh data time series gas rumah kaca, aerosol, dan unsur-unsur iklim di seluruh dunia. Nah, ini di sini saya menekankan di suhu dan curah hujan. Tapi di situ juga ada pemodelan perubahan iklim to sea level rise. Nah, setelah mempunyai data ini, maka mereka melakukan analisis kecenderungan. Kecenderungan tuh apa ya? Tren ya. Jadi apakah trennya naik, turun, sebagainya. Lalu melakukan regresi, ya paling enggak setidaknya korelasi dan regresi untuk mengetahui bagaimana hubungan antara aerosol dengan suhu, aerosol dengan hujan, aerosol dengan kelembapan udara. Nah, itu dilakukan di sini. Selanjutnya mereka menemukan formula pemodelan untuk prediksi. Oh, kalau ternyata gas rumah kacanya meningkat, misalnya GRK meningkat 200%, maka akan terjadi peningkatan suhu sebesar misal 0,5 derajat Celcius. Nah, peningkatan 200% itu dari mana? Dari misalnya dari baseline. Baseline-nya adalah ini. 1900 sampai 2000. Ini baseline. Atau historical nih, di sini disebut sebagai historical. Nah, lalu mereka akan memodelkan dari sini pakai rumus yang tadi, formula yang sudah ditetapkan tadi, dimodelkan dengan skenario. Misalkan, ketika di situ emisi gas rumah kaca tidak ditekan, maka kenaikan di sini ya. Nah, ini kenaikan konsentrasi CO2 akan terus naik. Ini yang skenario terburuk nih. Ketika GRK itu tidak dikurangi, tidak ada polisi, tidak ada kebijakan pengurangan gas rumah kaca. Nah, ini yang skenario terbaik tuh yang ini, yang biru itu apabila di situ diterapkan policy, terus orangnya mematuhi, terus di situ terjadi penekanan emisi gas rumah kaca sehingga menurun, sehingga di sini kenaikan suhunya itu tidak banyak ya, tidak banyak kenaikan suhu. Nah, seperti itu. Jadi kenaikan suhu dan curah hujan atau skenario suhu dan curah hujan itu ditentukan dari pembangunan. Pembangunan misalnya adanya pembangunan, lalu adanya kebijakan. Nah, itu jadilah model perubahan iklim bagi berbagai skenario. Jadi skenario PCC itu macam-macam. Skenario di negara berkembang dan negara maju pun berbeda. Skenario perubahan iklimnya dengan asumsi bahwa negara maju itu sudah menerapkan energi bersih. Ya, energi bersih otomatis yang mana emisi gas rumah kaca di negara maju pastinya lebih rendah dibandingkan negara berkembang. Maka di sini modelnya pun berbeda berdasarkan skenarionya tadi, model perubahan iklimnya. Oke.